Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, Bu Resi telah mempersempatkan pada pagi hari ini untuk menampilkan sebuah hasil diskusi kami dan hasil wawancara serta observasi pada minggu lalu. Dan terima kasih juga kepada om saya yang telah memsempatkan waktunya pada minggu lalu juga. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Saya sendiri Nafisa Srizarani sebagai moderator. Saya Zaskia Saya Swasti Saksan memang Haji. Saya Meliana Chandra. Eh, Kami telah menetapkan judulnya itu adalah penerapan sistem akuntansi berdasarkan PSAK pada Kap Heliantono dan rekan studi kasus pengelolaan setara kas, piutang, dan aset aset tetap. Langsung saja kita masuk ke latar belakang. Dalam perkembangan teknologi secara bertahap, sistem eh, akuntansi ini sangat diperlukan dalam pencatatan keuangan dari pencatatan aset, liabilitas, dan ekuitas. Namun sangat disayangkan, banyak sekali di beberapa perusahaan yang masih belum memanfaatkan hal sekecil ini dalam penerapan sistem akuntansi. Tujuannya, yang pertama, mahasiswa atau mahasiswi dapat mengetahui bagaimana beberapa company ini telah menggunakan teori secara sistem akuntansi dengan sesuai, termasuk Kap Heliantono dan rekan. Yang kedua, dapat memahami bahwa prosedur KP Heliantono dan rekan tidak menggunakan sistem piutang tak tertagih. Dan yang terakhir, Kap Heliantono dan rekan dalam menentukan harga dan perolehan aset tetap menggunakan metode garis lurus. Kebanyakan perusahaan menggunakan metode garis lurus daripada mencari nilai wajarnya. Masuk ke company profile. Kap Heliantono dan rekan didirikan pada tanggal 11 Juli tahun 1996 yang terdiri dari para profesional yang terpilih dan bergerak dalam bidang jasa asuransi, akuntansi, perpajakan, jasa keuangan, dan jasa manajemen. Sejak tanggal 3 Mei 2001, Kap Heliantono dan rekan telah memperbaharui lisensi usaha dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dan telah berafiliasi dengan Badan Akuntan Publik Britania Parker Russell International. Pada tanggal 26 April 2006, Kap Heliantono dan rekan telah memiliki cabang di Bandung dan pada tanggal 12 Desember 2012 di Semarang, serta tahun 2013 telah memiliki cabang di Surabaya dan Sidoarjo. KP Heliantono dan rekan yang merupakan salah satu firma akuntan publik yang menawarkan layanan jasa audit, akuntansi, dan konsultasi. Pastinya mereka memiliki sistem akuntansi internal yang mendukung aktivitas operasional dan administratif mereka. Namun, sangat penting untuk mengeksplorasi lebih jauh bagaimana penerapan sistem akuntansi tersebut dalam praktik sehari-hari, serta apakah sistem yang telah Anda gunakan itu sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam PSAK, terutama untuk mengenai pengelolaan kas, piutang, dan aset tetap. Selanjutnya ada metode dan teknik yang ditetapkan. Pada proyek ini, penerapan sistem akuntansi berdasarkan PSAK difokuskan pada pengelolaan setara kas, piutang, dan aset tetap KAP, Helianto dan rekan. Landasan teori yang mendasari studi kasus ini mengacu pada beberapa prinsip dan standar yang telah diterapkan dalam mata kuliah pengantar akuntansi 2. Yang pertama yaitu ada teori akuntansi keuangan, yang kedua penerapan PSAK, yang ketiga konsep dasar akuntansi, yang keempat siklus akuntansi,
Dan yang kelima terakhir ada sistem pengendalian internal. Selanjutnya ada langkah-langkah pelaksanaan sebagai berikut, yaitu yang pertama observasi langsung. Metode observasi dilakukan dengan mengamati langsung proses pencatatan dan pelaporan akuntansi yang berlangsung di KAP Herlianto dan rekan. Melalui observasi ini diperoleh pemahaman nyata mengenai sistem akuntansi yang sedang berjalan, termasuk bagaimana data keuangan dicatat, diklasifikasikan, dan disusun sesuai dengan struktur standar PSAK. Selanjutnya, yang kedua yaitu ada wawancara, dilakukan kepada staf akuntansi dan pihak manajemen di KAP, Helianto, dan rekan. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengetahui prosedur pengelolaan setara kas piutang dan aset tetap, memahami kendala atau tantangan dalam penerapan PSAK, mengenali informasi mengenai sistem pengendalian internal yang digunakan. Wawancara dilakukan secara struktur menggunakan panduan pertanyaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Data yang diterapkan adalah satu di dalam aset terdiri atas aset tetap dan aset tidak tetap. Yang kedua, di dalam liabilitas dan ekuitas terdiri atas liabilitas jangka pendek dan ekuitas. Baik, selanjutnya itu kesimpulan. Kesimpulannya dari proyek ini yaitu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh mengenai penerapan sistem akuntansi berbasis pernyataan standar akuntansi keuangan atau biasa dikenal PSAK pada KAP Heriantono dan rekan dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini telah menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang sesuai dengan standar yang berlaku, khususnya dalam pengelolaan tiga elemen penting dalam laporan keuangan yaitu kas, setara kas, piutang, dan aset tetap. Ferianto menerangkan secara konsisten mengikuti kebijakan akuntansi yang relevan dalam pencatatan dan pengungkapan ketiga elemen tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam PSAK. Selama penelitian ditemukan bahwa KAP Heranono menerangkan lebih mengutamakan metode garis lurus dalam penentuan harga peroleh aset tetap, yang merupakan pendekatan yang paling umum digunakan di banyak perusahaan di Indonesia, ketimbang metode nilai wajar. Hal ini menunjukkan kesesuaian dengan praktik umum dalam sektor akuntansi yang lebih mengutamakan kepastian dan kemudahan dalam perhitungan depresiasi aset tetap. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa sistem piutang kata tagih tidak digunakan oleh KAP Heriantono dan rekan yang menjadi catatan penting dalam analisis pengelolaan piutang. Praktik ini mungkin dapat dipertimbangkan untuk dievaluasi lebih lanjut agar lebih sejalan dengan prinsip akuntansi yang mengharuskan pengakuan piutang yang tidak tertagih untuk mencerminkan kondisi keuangan yang lebih akurat. Cukup sekian sebelumnya, izin untuk membacakan sebuah akun-akun yang kita telah observasi di KAP Heliantono dan rekan. Yang pertama ada aset yang terdiri dari aset lancar. Di dalam aset lancar itu ada kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, biaya dibayar di muka, PPh 23 dibayar di muka, PPh 25 dibayar di muka, PPN dibayar di muka. Selanjutnya untuk aset tidak lancar, aset tetap nilai perolehan, aset tetap akumulasi penyusutan, dan aset lain-lain. Selanjutnya untuk pada akun liabilitas dan ekuitas yang terdiri dari liabilitas jangka pendek. Yang pertama ada utang usaha, utang lain-lain, biaya masih harus dibayar, utang PPh 21, utang PPh 23, utang PPh 29 atau PPh badan, utang pajak pertambahan nilai, hutang pajak lainnya, pendapatan diterima di muka, dan hutang afiliasi. Ada ekuitas partner, saldo awal, penempatan, saldo laba tahun lalu, laba bersih tahun berjalan, dan penarikan atau tahun-tahun yang berjalan. Yang terakhir ada saldo akhir. Untuk laporan laba ruginya yang terdiri dari pendapatan, biaya usaha. Untuk pendapatan ada jasa audit dan jasa non-audit.
Untuk biaya usahanya ada gaji honor upah, perjalanan tiket akomodasi, produksi dan marketing, telepon, faks internet, listrik, gas PDAM atau PAM, ATK, fotokopi perlengkapan kantor, BBM, tol, parkir dan transport, materai, perangko, pos, paket, pemeliharaan gedung, inventaris dan kendaraan, penyusutan eh, sewa gedung, kendaraan dan peralatan lainnya, rumah tangga, aqua, gula, dapur, seminar, pelatihan, pendidikan, biaya jamuan atau entertainment, sumbangan, hadiah, mood kantor, keanggotaan dan asosiasi, pajak, biaya administrasi bank, biaya administrasi umum lainnya. Untuk laba rugi usaha itu ada pendapatan atau beban usaha, bukan usaha, pendapatan bukan usaha, pendapatan bunga deposito atau jasa giro, laba selisih kurs, laba penjualan aktiva, pendapatan lain-lainnya. Beban bukan usaha, pajak bunga, depo, atau jasa giro, beban lainnya. Selanjutnya ada pendapatan bukan usaha, laba atau rugi bersih tahun pajak, beban pajak, pajak penghasilan, dan laba rugi yang sudah dihitung sama pajak yang tadi. Untuk perhitungan pajak penghasilannya, itu ada biaya jamuan entertainment, sumbangan, buat kantor, pajak, bunga, deposito jasa giro, terus ada dikurangin sama pendapatan bunga deposito atau jasa giro. Untuk mendapatkannya itu ada laba kena pajak, pajak penghasilan, kredit pajak PPh 21, PPh 23, PPh 25, kredit pajak dan total pajaknya itu sudah dikurangin sama yang sudah saya sebutkan. Cukup sekian Zoom pada kali ini, pada pagi hari ini kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.